Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kala friend, kita ketemu lagi di Nafas, ngobrol asik masalah seputar sales yang ketiga. Kali ini masih sama, saya ditemani oleh rekan saya, Bang Opi yang Hai Kala friends. Bang Opi yang ganteng banget. Nah, kali ini kita punya tamu spesial, tamu yang Kala lovers pasti sudah tahu banyak daripada saya terlalu lama. Mungkin kepada bintang tamu bisa memperkenalkan diri dulu. Silakan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dila dari Toyota Kala Urut Sumoharjo. Ya, saya momen kali ini saya dipanggil sama saya panggil kakak saja jadi karena saya merasa kayak betul, adik kakak. saya dipanggil sama Kak Bamba sama Bang Taufik adalah merupakan suatu kebanggaan saya ada di sini. Karena sebenarnya kalau saya pikir masih banyak sebenarnya sales-sales senior itu yang bisa dipanggil, tapi alhamdulillah saya di chat waktu itu bilang bisa tidak, padahal saya pikir masih ada, tapi alhamdulillah saya akhirnya terlaksana hari ini. Nah, di sini apa saya mau jelaskan? Iya, jelaskan tentang itu tak. Iya. Kapan masuk atau apa ya? Jadi oke. Jadi di sini momen kali ini saya akan menjelaskan dulu. Saya masuk di Toyota Kala Urip itu di tahun 2010 dan sampai sekarang di 2010 itu saya ini saya mau ceritakan apa ini? Tunggu dulu. Kita masuk 2010. Iya. Jadi waktu masuk ki berapa orang? Enggak, saya menceritakan semuanya ini tuh. Iya. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa gitu. Iya, dia menceritakan masuknya Dila tahun berapa, kemudian di cabang mana. Masuk di Toyota Kala itu masuk di 2010. Saya dapatkan informasi pada saat itu adalah kita kan dulu belum punya namanya handphone secanggih sekarang ya. Saya dapatnya itu lewat koran. Setelah itu saya baca koran, tiap pagi kan memang itu selalu dikirimkan koran. Sebelumnya memang saya kerja itu sebelum di Toyota ya, saya kerjanya itu di bagian gudang farmasi. Nah, saya sebagai asisten apoteker waktu itu. Nah, tiap hari kan bos saya itu selalu ada namanya koran gitu tuh, dia lempar-lempar gitu, selalu saya ambil. Iya, langganan saya ambil, saya ambil itu korannya, saya baca-baca, tiba-tiba muncul lowongan kerja Kala Toyota. Nah, di situ dibilang lagi dibutuhkan sales force dan sales counter waktu itu. Nah, karena saya berpikir bukannya ini ada tetangga saya yang pernah kerja di sini, terus saya berpikir nggak ada nih mobilnya di rumahnya, saya langsung kayak tergiur begitu. Saya coba dulu deh, bisa tidak, maksudnya saya mau juga mengupgrade diri ya, kalau misalnya orang semuda itu dia sudah bisa beli mobil, sudah punya rumah. Akhirnya saya potonglah itu apalagi saya gunting. Setelah saya gunting kan di situ sampai gelombang ketiga ya, jadi saya dapatnya itu di gelombang kedua waktu itu. Saya dapat di gelombang kedua. Setelah itu saya pergi di Toyota Urip karena di situ ditujukan di Toyota Urip. Nah, saya bawa CV saya, kemudian diwawancarai pada saat itu juga. Ketika saya diwawancara banyak sekali yang mendaftar karena sampai gelombang ketiga. Saya gelombang kedua juga itu sudah banyak. Nah, orang yang di sana tidak ada saya kenal. Saya dengan berani sendiri cuma bawa langsung diwawancarai. Ada 3 orang waktu itu. Saya sampai berpikir juga, kamu siap kan di tempat di mana? Kamu siap tidak ditempatkan di mana saja? Langsung saya berpikir, saya jawab, oh ya siap, pokoknya saya jawab semua apa yang terus mobil-mobil apa yang kamu tahu? Cuma Avanza, Innova, Fortuner, itu yang saya tahu. Terus sudah itu disuruh jalan Pragawati, jadi saya bilang juga ini mau terima sales satu model. Sempat juga saya begitu, saya jadi bingung, tapi saya bilang sudahlah. Setelah itu bukan saya semua ya. Setelah itu saya selesai, saya juga berpikir mungkin saya tidak diterima ini deh, karena saya juga jawabanku mungkin orang yang saya lihat luar biasa semua ya, orang yang berdasi ini datang, orang yang baru saya ini kayak mau dipikir ya anak bawang lah, paling muda di antara situ. 3 hari kemudian saya bunyi telepon, ada tuh yang HP Nokia tuh yang bunyinya kayak tidak bunyi tapi bergetar, yang langsung nih kayak jatuh apa
Ya langsung satu gedung tahu Iya, nih bilang di telepon Ki. Langsung saya angkat, saya bilang kebetulan itu yang menjabat waktu itu kepala cabang Panto. Panto. Master di. ya. Ah. Terus datang, kok susahnya dihubungi telepon, kok bagaimana kalau kasih menelpon? Saya bilang siapa ini? Saya bilang ini dari Toyota. Oh saya diterima Pak. Saya bilang ya kesini dulu. Saya bilang sedang saya diterima baru. Saya di dalam kantor saya kata ada bosku nanti. Saya belum mau tanya, saya mau resign. Baru saya tiba-tiba oh iya Pak. Pokoknya Pak terus saya begitu. Kenapa kok bisa? Ya, saya bilang iya Pak saya nih Pak nanti saya bawa Pak iya makasih Pak saya langsung matikan belum apa tuh langsung matikan saya bilang tuh aduh jadi saya bilang saya baru nomor telepon kantor jadi saya bilang saya deh tapi sempat itu saya bilang maju tidak saya mau tinggalkan ke ini sempat ada keraguan iya, sempat ada sekarang keraguan. tuh Iya. yang asisten apoteker itu Setelah itu saya pergi tanya orang tua saya bilang bagaimana kalau saya misalnya saya pindah kerja yang sebelumnya di sini saya bilang beda itu jurusanmu begitu Ki orang tua saya bilang tapi sih begini juga langsung bapakku tidak beda aja sebenarnya karena satu jual obat ini satu jual mobil jadi saya bilang iya Dik sama-sama aja ada versi anunya untuk menjual jadi saya bilang sama-sama ada produknya saya bilang begini jadi saya pertama itu ya saya mungkin itu minta sama yang di atas tuh kasih petunjuk saya bilang kalau memang itu saya memang berhasil ke tempat itu mudahkan untuk ke situ setelah itu ya banyak juga saudara-saudara di situ pindah mau kos saja karena daripada begitu di situ juga enggak pernah Joko bilang ada bilang mau kok naik level atau pindah mau kos saja sudah nih saya dengan berani mitos saya bawa mito nuko diterima Mak setelah saya diterima dikasih begini kamu tahu tidak apa yang harus kamu lakukan bilang iya apa itu Pak saya bilang kamu harus menjual minimal 1 unit saya bilang saya bisa gitu 1 unit kalau obat kan ya mungkin puluhan ribu gitu ini kalau mau bisa ratusan juta langsung saya berpikir insya Allah pas saya bisa baru kan itu kemarin saya berpikirnya counter ternyata salah spur jadi tempatmu itu kamu harus pergi rumah ke rumah orang untuk menawarkan harga mobil atau ke tempat-tempat perkantoran jadi buyar ini di awalnya di tempat di lapangan langsung aku bilang waduh bagaimana tidak ada temanku tuh tidak ada teman orang yang saya kenal di situ jadi saya jalan sendiri waktu itu awal dengan ada seniorku semua sudah jadi kepala cabang itu waktu itu ini brosur deh ini ada juga kartu namaku bagaimana Bang tulis tangan itu namamu sama nomor teleponmu jadi itu kodong itu saya tulis tangan itu brosurku nomor telepon sama namaku tuh ada 20 lembar itu saya bilang gimana nih saya bagi-bagi dia bilang ini kok bagi-bagi kok dulu sama keluargamu kasih perkenalkan kok bahwa kok Toyota kerja kok di Toyota ini kasih tahu Ki senior ta atau supervisor ta senior karena waktu itu satu just SPV pensiunnya juga Pak Budi waktu itu SPV ko iya. Jadi setelah itu senior jadi bilang jadi setelah itu seniorku cuma bawa dia 1 kali di kodong di Pantai Losari bilang sebar mau kau bilang bilang sekalian ini brosurku juga bilang kan habis brosurku lagi jadi saya bagikan juga brosurnya seniorku saya bilang kan 20 bilang jadi saya bagi-bagikan dia bilang kau tahu itu bilang iya saya bilang ini deh belum kau dapat silnya makanya susah kau rasa jadi saya bilang saya bagi di Pantai Losari tuh saya sikat semuanya tuh saya bilang wih tebalnya muka aku keras ini semoga tidak ada orang lihat kan begitu kan awalnya jadi saya bilang begini dia bilang besok lagi harus kau lakukan lagi lain lagi aktivitasmu jadi saya ambil lagi brosur minta lagi brosur sama seniorku brosur tak saya tulis lagi saya masuk di perumahan menetes itu air mataku karena saya bilang buat kayak sales panci kah karena mengetok kata bilang Bu siapa tahu beli mobil sampai pernah dikasih begini ini orang tidur siang mengganggunya berarti tidak ada gambaran awalnya dari farmasi ke sales tidak ada gambaran jadi saya bilang tuh di sebelah ini orang tidur siang mengganggu sekali masih siang ini saya bilang minta maaf Ibu Dik siapa tahu mau beli mobil Toyota ini ada promo ini brosurnya ya sudah jadi terus sebelum lagi tuh diburu lagi sedang anjing sendiri loh baru saya dulu waktu ke prospek juga itu motor pun tidak ada apalagi mobil ya saya naik angkot waktu itu saya naik PT saya pindah ke sini naik angkot lagi setelah itu saya merasa capek nih saya di masjid waktu itu saya bilang kayak nggak cocok kan di tempat karena kayak kurasa
habis Tommy uangku, Iya, iya. kering, apalagi panas matahari Tommy, Iya. baru tidak ada kejelasan. Jadi saya kayak dilepas sendiri waktu itu. Makanya saya bilang bagus itu ketika kita masuk langsung ke di training supaya tidak kaget waktu itu. Toh jadi nih kalau kita langsung kasih training jadi Ya, ada basic training. ada ya, basic ya. training Ya, iya. betul, Jadi betul. setelah itu bilang mak, sholat mak Tom minta kak lagi doain mudahkan kak. Saya bilang nih saya tanya lagi orang tua saya, aduh kayaknya berat sekali saya rasa ini karena sudah 1 minggu itu begitu terus ku Iya, kerja. iya, iya. Sekali ini tidak Tom juga temani kak, nggak tahu Ya. kenapa kan Berarti di awal waktu jalan ke perumahan sendiri. sendiri tidak ada karena dibilang teman saya jalan kona sendiri. Ku kasih tahu ku caranya toh, kalau ini hari ini di pantai, besok aku ke perumahan, besok aku ada lagi. Kantor. Iya begitu terus. Tapi syukurnya masih ada di senior yang ngarahkan Ki, Iya ngarahkan walaupun kak waktu dilepas itu ya waktu itu 1 kali aja pas sekali itu dilepaskan kak. Senior ku ingat sekali tuh Pak Hendra sama Pak Irfandi yang itu waktu Iya. itu anu kan kak dulu. Dua-duanya sekarang sudah jadi. Iya pahlawan masya ya. Allah. Iya. Oh kakak Hendra sama kakak Pandi ya. Dia dulu yang anu kan kak. Setelah itu saya anu mi saya pergi lagi ke kantor, balik kantor waktu itu. Dia lihat main nih teman angkatanku, dia bilang kenapa? Kayaknya mau makan, aku rasa kayak tidak ada, aku rasa anu aku dapat ini. Terus dia bilang nih temanku, atau begini mau akan saya pikir juga habis nih uangku kodong karena berapa kali kan angkut tiap hari, kadang itu 3 kali kan angkut, kalau bisa dibilang 5 kali juga ya nih angkut. Jadi saya bilang anu mi deh, dia bilang ini temanku atau begini mau nebeng mau kosan langsung alhamdulillah ada mau kasih nebeng kak begitu toh teman dan motor dia bilang alhamdulillah ada mau kasih nebeng kak. Iya nebeng mikir nanti sama saya nanti sama-sama kita anu. Bila selama ini Kang Fasiman di perumahan di toko-toko, dia bilang kalau begitu kita ke perkantoran sekarang. Nah ini sudah 2 minggu yang berjalan toh. Saya 2 minggu itu saya pergi nih di kantor salah satu di Petaran, di kantor PU dekat dari kantor. Setelah itu sales yang dulu tuh kodong kita itu kalau sales itu yang pertama pakai baju putih, rok hitam, sepatu, terus belum payungku, brosurku, katalogku, aduh banyak sekali yang ku bawa. Kadang itu ku bawa ini saya mau menjual mobil atau banyak sekali barang-barang ku bawa toh. Tapi saya bilang tuh aku kasih kuat ke diriku ini karena orang tua aku bilang enggak bisa Ki, kalau niatan mau Ki Manu berhasil enggak bisa Ki langsung instan. Jadi saya bilang saya jalani. Setelah saya masuk di perkantoran PU, bilang Pak, KB saya bagi semua. Tiba-tiba ada yang panggil Kak. Dek sini kok dulu Dek. Bilang iya Pak, kenapa Pak? Di Toyota mana? Bilang Toyota. Saya mau beli ini. Mau Kakak kasih keluarkan Yaris hitam. Bilang Mama kebetulan Pak saya cek telepon SPP. Bilang Pak, Bu ini saya telepon Pak ada ini customer. Bilang ada barang ready. Pak ada barang ready Pak, tolong anu nih Pak kita kasih masuk nih semua. Berapa dulu? 5 juta. Oh ya setelah ini 5 juta Pak. Baru ke kantor sama-sama. Saya sudah pegang itu Pak. Senang Mak, ini temanku yang antar Kak. Antara bilang, saya tahu dia antar Ki, dia tahu yang jadi aku bilang, nanti aku kasih nanti uang bensin nah kalau misalnya anu nih jadi pergi ke kantor. Setelah saya sampai di kantor sama itu customer langsung begini ke kontak senarku. Customerku itu deh. Langsung nggak begini bilang, tidak ada cari Kak, langsung kada kasih customerku lagi pula tidak ada namamu juga di sistem sini Mito. Jadi aku bilang mau saya ini aku bilang ya Allah tidak betul mini di sini kalau lama-lama kayaknya mau menetes mini air mata aku tuh supervisor mah sempat nih sampai begini mini Pak Budi bilang ikhlaskan mi kasih mi kan satu JSP waktu itu ikhlaskan mi kan juga tidak namamu di situ lagi pula kan dia sudah pernah dihandle sama senior waktu itu. Saya bilang pas dengan matiku dapat ini apa segala macam. Jadi aku bilang ya sudahlah saya kasih itu pergi ke belakang itu begini mi sama itu yang saya tadi yang buncing sabar bukan rezekimu itu masih banyak rezeki lain. Bilang iya Pak Dek Nadi bilang sudah mi. Setelah itu kurasa antara muka mundur dengan tidak tapi apa dia ada memang yang lihat ku bilang masa 1 kali begini muka punya mobil muka punya masa dimpisku besar sekali muka punya mobil nah kayak begini mau mak mundur. Terus dikasih malah lagi bilang motivasi akhirnya saya jalani. Untungnya karena saya selalu di kodong naik motor ada di kodong yang ambil ke tumpangan tuh itu yang saya senang karena selama ini selalu kan naik angkot apa segala macam gitu ji temanku yang selalu apalagi yang mau kasih ke tumpangan. Setelah itu berapa hari kemudian tiba-tiba tetanggaku saya bilang begini mau Kak kerja di Toyota bah Pak coba bedeng ini ke rumah dulu. Jadi saya ke rumah saya bilang mau Kak cash gini bapak ini mau cash ini mobil. Saya bilang tapi saya bilang oh Pak begini kan dia punya uang tunai. Saya bilang Pak saya cuma bisa ambil jadi 5 juta. Setelah itu kita ke kantor sama-sama. Bilang oh ya sama-sama ke kantor. Setelah itu sama-sama ke kantor akhirnya alhamdulillah deal waktu itu. Terus saya bilang
alhamdulillah ini Mi penggantinya. Terus di situ mulai Mi itu orang-orang baru yang seletingku berdatangan ke saya. Langsung ih bagaimana kok dapat? Akhirnya langsung ada temanku banyak yang langsung temani kan. Jadi magnet kok lagi. Dan itu penjualan pertama dia. Penjualan pertama, padahal waktu itu Pato tidak ada kodong teman-teman yang akhirnya semua gimana kok dapat itu jagonya baik itu tetanggaku. Setelah itu satu hari kemudian ada lagi, jadi dia bilang itu memang seniorku kalau selama kau belum dapat feelnya susah kok untuk bilang mau nah setelah itu ada yang lagi masuk satu, berdatangan semua itu bagaimana apa bicaramu apa segala macam begitu tuh. Jadi saya bilang begini saya lakukan, saya itu misalnya mungkin kalau sekarang dibilang ilmu padi ya, menanam dulu tuh menanam benih begitu apa segala macam tuh dia bilang saya begitu. Akhirnya mungkin rezekiku bukan dari tempat itu tapi dari arah utara begitu ya. Dari selatan saya pergi sebar brosur tapi dari arah utara yang saya dapat. Nah setelah itu datang berdatangan cuman di situ kekurangan saya Pak, waktu itu memang berdatangan jualan tapi banyak yang komplain karena ya namanya kita menjual tapi belum di training dengan maksimal Pak. Tuh akhirnya sampai pernah diketahui sama itu kepala cabangku, jangan kau bikin malu-malu cara menjelaskan mobil. Nah saya pernah menjelaskan mobil itu, saya bilang Pak kan namanya VVTi ya, karena saya tidak bisa ngomong, saya bilang ini Pak mesin ini Pak namanya Pak PTI langsung ya bakal semua orang langsung begini, astaga jangan kok bikin malu-malu bagi itu banyak jualanmu tapi begitu caramu sama jika Lino dikasih begitu Kak. Jadi aku bilang waktu itu setelah itu langsung training ini VVTi variable valve ini intelligent. Astaga ini padenya astaga bodoh aku cara menjelaskannya. Jadi kita harus balance ya. Antara kita untuk di training itu harus juga balance karena kita supaya lebih pede menjual. Jadi waktu itu memang ada masuk jualan tapi yang namanya saya menjual tidak bisa juga selesaikan. Tapi menarik tadi itu PTI. Iya itu saya bilang sampai dikatakan jangan kok bikin malu-malu kayak menjual kok saja di pasar PT karena saya pikir kan saya saya jadi orang yang tidak tahu mesin kan. Jadi setelah saya training baru bisa pelajari semua fitur-fitur yang apa segala macam. Itu bagus dilakukan role play SPW baru lancar baru juga kita pede untuk menjelaskan ke customer. Jadi jualan kemarin banyak juga komplain karena apa? Tidak terdetail bicara aku menjelaskan. Nah, itu yang jadi bertingkat, jadi berjenjang juga kesusahannya. Yang pertama, bagaimana caranya cari customer. Setelah didapat feel-nya, dapat customer. Bagaimana lagi caranya handle komplainnya customer. Jadi upgrade ilmunya agak naik. Yang menarik juga itu tadi bilang. Itu apa faktor yang paling besar itu? Yang nyaris. Menariknya ini, ingat betul karena membekas karena 2010 ini masuk 2024, 14 tahun yang lalu ini kejadian dan masih teringat. Nah, kan tidak gampang itu awal bingung Kak bagaimana saya cari ini customer. Pas dapat bawa ke kantor, seniorku bilang customerku itu. Nah, yang jaga semangat dia yang punya ya. Itu pasti berarti nih customer senior tak Mr. X atau Mrs. X masih ada tuh? Tidak Mi. Lewat dia. Memang begitu karena ternyata dia PT bukan PT customer, dia bukan PT customer. Kalau saya pasti yang namanya customer itu tadi waktu kan pasti kena mental makin. Itu sempat saya menangis toh. Saya bilang di musala waktu itu di belakang saya bilang kayaknya bukan memang passionku di sini nih. Baru pikir mau tidak apa langsung mikir dibilang lagi begini langsung baru Pak buka pintu ini customerku itu deh customerku ini saya sudah janjian memang ini Yaris warna hitam tuh tapi dia tidak sebut Kak. Saya bilang tuh sama siapa kita ketemu Kak? Itu sama pengantarnya. Saya sama customernya Kak bilang tidak boleh dedar juga namamu jangan moko. Jadi aku bilang tuh deh itu bisa bilang senior dulu itu kayak sekali kurasa kayak sekali jadi saya bilang jadi bagaimana nih itu baru kan SPV 1 waktu itu. Jadi saya bilang ya sudahlah, saya bilang nih sudah mi deh kalau misalnya seperti itu lepas misalnya insya Allah ada rezeki banyak motivasi yang kasih masuk waktu itu. Jadi mau nggak mau pasti berbekas sekali karena penjualan pertamaku itu orang pasti sales dia tidak lupa penjualan pertamanya. Dan alhamdulillah itu customer dia ingat sampai sekarang karena dia tahu ceritaku bahwa bukan Miko yang rekor ini dia bilang bukan nih Pak. Dia tahu sampai sekarang itu saya masih berhubungan baik dan sudah pengambilan mobil kelima nih Pak.
Alhamdulillah itu Iya, yang menarik customer. sekali ya. Iya. kita mungkin nih. Iya, sekelima Mi. Sampai bercucuk Mi itu anunya. Padahal dulu anak Nah. dia belikan, sekarang itu anak ada Mi anaknya lagi. Ya, jadi kalau kita pikir prosesnya berat di awal ya Lila, Iya, Pak. di mana kita lihat kondisinya juga, dilihat kalau bergabung juga kali training, kemudian juga terkendala masalah transportasi, terus kemudian dilepas begitu saja, hanya disampaikan oleh supervisor harus seperti ini prosesnya, didampingi juga oleh senior sales. Nah, lebih kepada kendala dan rintangan yang banyak di lapangan di awal-awal ya Dila ya. Iya, Pak. Nah, satu pertanyaan untuk Dila, di antara semua proses-proses yang kadang membuat Dila down sampai harus berpikir meninggalkan Kala Toyota, sementara ini kan baru bergabung di awal-awal ya. Iya. Nah, dengan kondisi yang berat seperti itu, apa yang membuat Dila tetap kekeh dan tetap semangat untuk yakin bisa menjadi jajaran salesforce Kala Toyota? Yang pertama orang tua saya itu Oh, dia pesannya orang mendukung. tua ya? Iya, orang tua mendukung saya jalani. Oke. Jalani terus di dalam hati saya juga, kalau saya kerja di tempat yang kemarin tidak terupgrade kayak ini, mau Ya. juga misalnya upgrade diriku, mau Oh, juga ya. punya mobil beli sendiri, Oke. punya tabungan sendiri. Ya, ada mimpi-mimpi yang mau Iya, diwujudkan Dila ya. ada mimpi-mimpi Pak ya. Jadi itu Mi yang anu juga Pak ya, bahwa tidak ada semua orang saya tanya, tidak ada di tempat yang paling bagus itu selain bekerja di Kala Toyota dan sebagai sales, karena itu dari segi cuan ya mungkin lebih cepat ada dibandingkan yang kemarin bisa kok tabung. Tapi kalau yang kemarin ya betul juga sih, saya kemarin kerja kayak tabungan juga kayak tidak ada juga. Itu yang bikin kuat Kak, mau Kak coba deh bagaimana, karena kuliah seniorku semua bermobil semua nih, itu kayak motivasiku, bermobil semua baru gayanya sedikit-sedikit traktir makan, sedikit-sedikit ganti handphone. Jadi saya berpikir lah, mau Kak juga deh insya Allah ini pokoknya kalau mau Kak harus terus jalani terus, karena dia bilang ini belum kau dapat feel-nya, belum kau dapat anunya, jadi harus saya jalani terus. Oke, siap. Mantap. Kalau lovers, jadi di awal sudah ada dua yang menjadi pesan moral di pembicaraan ini. Pertama adalah restu orang tua, ya. Jadi tanpa restu orang tua dan doa orang tua, semua proses-proses yang kita jalani mungkin tidak bisa sesukses apa yang kita inginkan. Dan yang kedua adalah punya visi misi dan tekad yang kuat, tetap menjalani sampai dengan apa yang dicita-citakan bisa terkabul. Itu yang menjadi pesan awal Dila untuk teman-teman semua. Pertama, restu orang tua dan juga tekad serta motivasi yang Luar kuat. biasa yang Bang Novi. Jadi pelajaran yang ketiganya yang ketiga itu jangan takut piti-piti. Ya, itu. Jadi jangan takut piti-piti, artinya jangan takut salah. Ya. Tapi sadari bahwa itu salah. Sangat menarik Iya kan? Jadi pelajaran yang ketiga itu jangan takut piti-piti, jangan takut salah, tapi sadari bahwa itu salah. Ketika kita sadari salah, langsung Dila upgrade dirinya bahwa saya harus training untuk tahu itu. Jadi teman-teman juga kita belajar bahwa training itu salah satu hal yang paling sangat menunjang di sales. Jadi PT-PT itu tadi sudah jadi visi-visi gitu. Jadi PT-PT ke visi berikutnya, visi-visi berikutnya. Sama hal yang menarik itu tadi dia bilang begini, itu customer tahu bukan direkor di saya. Tapi ambil nih sampai mobil yang kelima. Nah ini jarang kita temukan di sales. Nah ini salah satu penyebab kenapa kita panggil beliau jadi narasumber kita. Itu apa kita bikin sampai itu orang mau kembali. Kan waktu itu salah satu customer yang bilang sudah ambil mobil itu saya save baik-baik nomornya ya. Saya save baik-baik nomornya. Saya minta nomor teleponnya istrinya, saya minta nomor teleponnya anaknya, saya simpan 3 waktu itu. Setelah itu bilang, Pak, kan ini siapa tahu mungkin bukan kita Pak, siapa tahu keluarga Takodo. Kasih kata siapa tahu membeli mobil Toyota, kasih di saya nih, oi tenang mau kondi, pasti saya bakalan kasih anu ke kau, karena aku tahu ini ceritanya bahwa bukan Miko yang rekor Kendi, pasti bakalan di kau. Dan alhamdulillah waktu itu mau nambah mobil lagi untuk istrinya. Setelah itu ada lagi keluarganya lagi, ada lagi anaknya. Jadi yang jelasnya ini kita jaga ini apalagi komunikasi sama customer, terus kita perhatikan ada empati juga sama nih customer, bahwa bilang Pak kalau tidak sampai pernah bilang Pak kalau misalnya kodongan ini bisa saja dikasih keluar Pak, kalau tidak ada noko. Jadi ini customer mau ndak mau ibah ya berarti pokoknya saya bakalan kasih kok. Jadi ini customer yang anu Pak, dia pergi juga tanya ke orang kantornya, weh kalau mau aku beli mobil Toyota nah di Dila kok semua orang kantor. Jadi
teman kantornya juga banyak yang beli mobil sama saya karena dia saya kasih begitu nih, bilang Pak dikasih keluar mah ini Pak kalau dalam 1 bulan nih Pak, padahal sebenarnya dikasih rent waktu itu 3 bulan ya, Ya, saya bilang dikasih keluar mah ini Pak itu nama kondi pasti Pak. Jadi waktu itu dia di kantor dia pergi tanya kalau mau ke dia juga yang prospek itu Ya, juga. betul, ya. Jadi setelah itu langsung ada feedbacknya ke saya. Kita Jadi harus ada langsung secara tidak langsung bantu jadi iya, karena Ya. kita sudah jelaskan kayak begini kronologis. Ya. Kadang itu sales harus bersifat kasih sayang di depan customer Ya. supaya customer itu lebih iba juga sama kita. Ya. Karena memang ceritanya Pak, saya sudah datang panas-panas naik motor bawa payung, bawa lagi helm karena takut helmnya dicuri, bawa brosur katalog. Kita sudah lihat panas-panas ke waktu itu Pak, dan Ya. tiba-tiba bukan bisa direkord. Jadi Ya. setelah itu kita jelaskan begini oh tenang mau kondisi saya bakalan kasih tahu. Jadi pada saat itu semua di temannya tahu kalau mau beli mobilnya di sini. Setelah itu banyak nih teman yang beli itu nih berkembang nih istilahnya. Ya. jadi pelajaran penting yang bisa kita ambil ketika customer itu tidak jadi ambil sama kita, Ya. jadi balik sih sama dia, Iya betul. Ya. tapi tetap dijaga. Betul iya. Karena ini nih hasilnya ketika dia tidak jadi ambil sama kita, padahal itu dia jengkel nih pasti sama terpuruk, Ya. tapi bukan ke customer yang dilampiaskan, Ya. malah dia bercerita jujur Ya. ke calon Customer-nya, customer ya. ini, akhirnya nih customer jadi ya tanda kutipnya tangan keduanya dia di Ya. perusahaan itu. Nah ini pelajaran yang bisa kita ambil dari beliau. Jadi kalau kita lihat beliau yang sekarang, jangan langsung bilang wih sana di jualannya banyak, tapi lihat prosesnya. Betul, Dia helm saja dia pegang helm saja dia pegang, apalagi customernya jelasnya dia tidak lepas toh, helm saja dia pegang. Nah kalau dalam 1 bulan berapa pernah kita jual paling banyak Paling banyak Di itu awal-awal ya? di awal sampai dulu. sekarang lah? Sampai sekarang ya. Kalau di awal dulu itu kan Di awal-awal. waktu jadi sales pertama kan itu 1 dulu, setelah itu balance 5 unit. Saya masih sales force waktu itu, masih grade saya nggak tahu kapan itu keluar grade ya, tapi grade yang paling bawah saya Yes, bisa jadi- jual 3 sampai 5. Jadi 5 itu sudah balance nih. Nah, setelah itu lanjut naik lagi ke SSE, saya jual 8 waktu itu. Setelah itu ada yang namanya kosong waktu itu counter, karena counter itu waktu itu ada yang jadi kepala cabang. Nah, kita dikasih assessment juga untuk duduk di situ. Oh, iya. Nah, di assessment kebetulan itu kepala cabang waktu itu adalah Pak Ferry. Di assessment, jadi saya bilang nggak bisa langsung duduk walaupun dilihat jualan yang paling banyak ya dari tahun kita nggak Betul. bisa. Ya. Kita assessment sampai 3 bulan. Ya. Nah, assessment 3 bulan, saya pikir juga bagus juga nih kalau counter, karena kan saya sudah pernah mencoba di lapangan berapa tahun ya. Saya juga mau di counter, karena kalau di counter itu dulu kalau di counter tuh asal ada datang tamu langsung deal. Bisa juga mau begitu deh. Itu counter juga kalau saya lihat deh anunya ada nih semua mobilnya beragrak, saya bilang Ya. semua juga begitu deh. Ya. Akhirnya saya tanamkan dalam diriku tuh, Ya. pokoknya dalam 3 bulan Pak Ferry kasih target begini harus capai. Baik. Nah, setelah itu saya niatkan diriku, pokoknya kerja mak biar itu 3 pameran itu, kalau bisa 3 pameran ku tempat itu 2 ada dalam 1 hari tuh 2 kali kami jaga. Di Mari sudah itu pindah kali lagi ke Mtos. Ya. Nah, sudah dari misalnya besok lagi begitu terus, pokoknya mau Kak kerja itu betul-betul. Jadi setidaknya saya berusaha lah dulu. Nah, Ya. setelah itu juga kan dulu kita nggak punya kafe Pak Bambang ya. Ya. Kita punyanya kodong itu. Jadi saya kebanyakan juga itu minta orlet di kebetulan Pak Bambang dulu dia di Astra ACC, saya kebanyakan nongkrong situ untuk minta jualan juga. Ya. Saya bilang saya mau bantu Kak kodong jualan karena mau Kak jadi counter ini harus Kak begini. Ya. Oh, pokoknya mengemis Kak di suatu tempat itu. Ya. Jadi saya kebanyakan di situ. Setelah itu pergi lagi ke tempat yang misalnya ada temanku di situ bantu Kak dulu kodong. Sampai saya minta dia juga doa harus ini doakan Kak supaya bisa Kak duduk di counter, karena karena apa, saya sudah pernah di lady, ketika saya di counter saya mungkin bisa nih lebih mengatur Manage. databaseku Ya. baik-baik Pak toh. Ya. Nah, setelah itu ya alhamdulillah terkabulkan waktu itu, langsung duduk karena dalam 3 bulan itu saya yang paling tinggi jualannya waktu itu. Oh, alhamdulillah. Iya, alhamdulillah, karena itu Mi, kalau kita sudah niatkan berusaha Ki, Iya. berikhtiar, berdoa, minta sama Allah, insya Allah pasti akan dimudahkan ke semuanya. Betul. Ya. Karena lemik kerja aku tuh sampai kadang begini tuh, itu kerjamu sebab sampai malam, sebenarnya sampai malam, karena harus Kak mengejar ini, jadi
mau nggak mau saya jaga pameran dari pagi, sudah pagi pindah lagi ke anu. Iya, baru dulu kan jaga pamerannya dulu itu kita harus stay betul di situ. Stay baru bagi. Kalau sekarang kan mungkin kita kebanyakan pakai anu ya kayak sosial media ini dikasih kalau dulu bro pokoknya ada orang sikat semua sampai yang habis. Kepuasan tersendiri tuh ketika brosurku 100 habis di pameran enak sekali. Karena saya pikir pas insya Allah ada satu deal dalam waktu itu yang saya anukan. Jadi kalau kita ambil dari awal sampai sekarang itu selalu dimulai dari niat. Betul. Nah, kalau kita dapat mulai dari niat, tekad sudah besar, action. Jadi kembali kalau action jangan takut piti-piti. Ya, itu. Kembali ke sini. Kembali ke piti-piti. Segmen ini piti-piti kayaknya yang ngetren ini Bang Opi. Jadi jangan takut piti-piti. Tekad sudah bulat, laksanakan nih. Mau piti-piti mau apa, nanti tak koreksi dengan sendirinya karena kalau bukan diri tak yang koreksi, ada orang lain yang koreksi. Tapi ketika dikoreksi dan kita mengoreksi diri kita sendiri, mau berubah, mau berbenah, tahu apa yang harus dilakukan. Menarik ada kata dulu. Nah, kalau kita bicara dulu, sekarang ini dia masih ada Ki. Apa perbedaan yang paling besar kita lakukan dulu dan sekarang, tapi boleh dikata jualan tak masih stabil gitu. Karena boleh saya bilang mungkin tidak seperti dulu yang sering di jalanan dan lain-lainnya tuh. Sekarang masih lebih enak nih. Tapi itu jualan tidak berubah. Itu apa? Faktor apa itu? Jadi kalau antara yang sekarang apa yang paling banyak lah? Yang paling banyak ini sebenarnya adalah sisa customer yang kemarin yang sudah beli mobil sama saya merapikan itu database-nya dia. Jadi istilahnya saya ada kan namanya retention. Ada KTP-nya, ada KTP istrinya, ada nomor teleponnya di situ, ada hari ulang tahunnya. Saya bisa melihat ini pembelian mobil bulan ini pembelian mobil bulan ini. Nah, di satu database itu saya bisa mengkonfirmasi saya masih di Toyota kalau Usma Harjo, kalau ada mau promo apa segala macam tolong kita kasihkan ke. Dan saya juga jadi menarik tadi yang dikatakan Kakak Hilda ini sesuai dengan apa yang dibilang buku saya. Jadi yang paling menakutkan untuk sales senior itu sebenarnya bukan tidak bisa dapat customer baru, tapi customer lamanya beli mobil bukan kita dihubungi. Nah itu yang paling menakutkan, artinya ada yang salah dari cara menjaga. Nah ini kan selalu banyak customernya gila yang lama terus kembali, berarti ada satu yang beda caranya gila. Sentuhannya ya. Customer itu apa itu? Bisa dibagi. Sehingga customer lamanya itu masih tetap loyal sama dia, masih tetap menghubungi dia itu apa ya? Jadi tolong bagi dan dikasih ilmu piti-piti saya. Ilmuwan ini. Ilmu pasti. Yang saya itu sama customer pertama saya menganggap customer itu adalah keluarga. Ketika saya menganggap keluarga, otomatis customer saya masa tidak mau beli kalau bukan sama keluarga. Nah itu istilahnya. Setelah itu dia juga bisa mereferensikan kalau misalnya, baik sekali di sana, nanggap keluarga kak. Kalau ulang tahun nak kasih kak, biasa lalu tuh kalau nak kasih kan ngaku, biasa lalu tuh kalau misalnya dia kasihkan kak apa lagi tuh kayak gift gelas kalau mau gelas tuh, ingat sampai sekarang baru nak kasih kak. Kalau kesana kan nak kasih kak lagi tumbler. Ya memang dari kantor tapi kasih ini guna dari saya. Nah itu hal-hal yang kecil saja itu. Customer tuh sudah merasa kayak berarti aku diperhatikan, masa saya tidak mau sama dia. Nah itu hal yang kecil saja itu customer kita kasih, misalnya selalu kita kasih empati, kita kasih misalnya dia bilang ada ini Buna, terus kita kasih bagaimana keadaan kita. Jadi ini customer mau tidak mau ya pasti dia bakalan lepas nih, dia bakalan pasti dilihat terus dilihat terus dipikirin, dilihat terus itu. Jadi ketika ada lagi kalau di sini bukan dilihat, itu salah satunya. Tidak mesti dibilang besar sekali kita korbankan untuk menjaga customer, cukup hal-hal kecil saja. Bagaimana keadaannya, mobilnya bagaimana, rajin servis. Terus Bu, kalau ada waktu tak sehingga Pina ada sama kasih ki ini, gelas, tumbler. Itu hal-hal yang kecil sebenarnya yang kita mau jaga. Cocok. Nah kalau lapors ada pelajaran tambahan lagi yang di pesan Loril yang disampaikan oleh Dila. Jagalah customer dengan baik. Ya. Nah, tadi juga kita singgung ke belakang lagi mengenai database. Ya. Database adalah ruhnya pekerjaannya Wiraniaga yang menurut Dila.
di database itulah perlu harus dirapikan, diupgrade, ya. Karena dari situlah semua calon-calon customer kita bisa membeli. Kemudian yang kedua, bagaimana melakukan proses ini dengan baik, ya, menjaga hubungan emosional, menjaga hubungan jangka panjang. Pertama, menjadikan customer itu sebagai keluarganya kalau friends. Jadi sebagai keluarga ya, namanya harus selalu diberikan perhatian, pelayanan yang excellent, yang memuaskan. Kemudian yang kedua, jangan lupa yang pelit terhadap customer, adalah memberikan gift, souvenir, ya, jadi ada perhatian seperti keluarga. Nah, yang ketiga yang paling penting menurut Dila adalah berempati lah dengan customer, seperti turut merasakan apa yang menjadi harapan dan kebutuhan customer, berempati dan jangan piti-piti, komunikasinya yang baik. Andalnya yang ini Bang Opi, Ya. sudah andal tampan lagi nih. Banyak pesan moral yang Dila sampaikan, ya, tadi restu orang tua, punya visi misi dan tekad yang kuat, kemudian lagi dalam melayani dan berproses di lapangan harus tangguh, militan, ya, kemudian punya database yang baik, melayani customer seperti keluarga, ya, kemudian lagi memberikan gift, souvenir, dan juga memperhatikan hal-hal kecil sebagai bagian dari pelayanan yang baik. Dan jangan lupa itu bisa berkembang, ya, bisa berkembang, bisa meluas. Jadi customer-nya yang menjadi sumber-sumber informasi kepada yang lain. Jadi menjalar ya, virus ya, seperti virus ya, Bang ya. Nah itu beberapa hal yang terkait dengan pesan-pesan moral yang bisa disampaikan untuk kalau friends semua. Ya. Luar biasa yang kita kali ini. Nah ini mungkin sesi-sesi terakhir ini. Ya. Ini apa lagi yang mau diambil, apa lagi yang mau didapatkan itu dari Kak Dila, karena tadi kan sudah piti-piti ke visi-visi. Nah visi-visinya ini sekarang apa nilai visinya yang mau dikejar? Ya. Untuk yang saya mau kejar ya, selama saya jadi sales Toyota kurang lebih kurang lebih 14 tahun. Itu saya mau kerja pertama ini saya tidak pernah ikuti Star Wars. Nah itu salah satu yang saya mau kejar itu adalah memang dari segi jualan kita standar, tapi ya kita tidak tahu masih ada lebih penilaian yang di atas yang bisa ikut Star Wars. Nah itu ya adalah salah satu yang keinginan saya mau ikut Star Wars. Dan kedua, saya ingin buat jualan saya lebih stabil dan atau lebih baik dari tahun sebelumnya. Jadi itu yang saya harapkan, jadi tidak menurun jualan saya, stabil atau naik, itu yang saya harapkan. Betul. Nah jadi semua mimpi-mimpi berniaga ya mau menjadi Star Wars, masuk menjadi 100 berniaga terbaik di seluruh Indonesia. Ya. Kemudian Star Wars adalah ajang penghargaan Toyota Astra Motor tertinggi untuk berniaga 100 berniaga yang bisa mencapai achievement dan pencapaian yang paling excellent, teman-teman. Itulah mimpinya Dila. Kita doakan bersama. Nah, kalau juga ada teman-teman sales tentunya mau seperti itu juga kan. Nah, ikuti tips dan saran Dila itu, ya. Nah, jadi, kemudian barangkali apa lagi Bang saya mau jadi tadi kenapa saya tanya apa visi-visi berikutnya, karena nggak perlu saya tanya tadi itu tiga mimpi awalnya dia itu yang waktu dia masuk itu awalnya ya. Mimpi awalnya itu bisa lihat pakai mobil, ada rumah, jangan bisa tanya itu, nggak usah ditanya itu, terpenuhi semua. Terwujud. Kalau rumah satu mungkin Kak Dila 5. Tiga atau 5 ya. Kalau mobil mau sana sekarang mungkin 4 nih. Jadi tidak perlu nih saya tanya itu. Yang perlu kita garis bawahi bahwa adalah ketika visi dan mimpi pertama kita sudah kita dapat itu kita tidak stop. Betul. Tapi bikin mimpi baru lagi. Nah, mimpi baru itu yang bikin kita bergairah dalam bekerja. Bergairah, semangat. Iya, jadi terus perbaharui mimpi kita di setiap jenjang level yang sudah kita dapatkan. Jadi tidak berakhir itu mimpi. Tadi yang hal yang paling menarik itu banyak sekali orang masuk mendaftar. Jadi yang saya mau katakan sebenarnya rohnya sales atau image-nya sales Toyota dari dulu sampai sekarang itu jangan berubah. Jangan berubah dalam artian sales Toyota itu sebenarnya pekerjaan yang diimpikan oleh orang lain. Banyak yang masuk, banyak yang mau, banyak yang melamar, sedikit yang didapat. Nah kalau ada masih di dalam, yang terlalu mudah keluar. Nah ini banyak mimpinya orang di situ. Itu jadi mental, jangan mental terlalu tempe. Tadi
Kakak Dila itu tadi yang paling saya ingat, helm saja dia pegang. Iya. Aku Apalagi bilang customernya. sama, Iya. jangan terkendala dengan sesuatu yang belum kita miliki. Iya. Masuk kan jadi sales, Pak, nggak ada motor, apalagi mobil, Iya. naik PT, Kak. Iya. Jadi itu PT awalnya kata dari piti-piti. Iya. Oke, ini segmen yang sangat luar biasa. Iya. Kita diajari bagaimana Nah. awalnya kita masuk. Tadi Bang Opi sudah sedikit menyimpulkan, tapi kalau saya menata dari awal, Iya. belajar dari narasumber kita, awalnya itu adalah niat, tekad yang luar biasa. Kemudian yang harus dilakukan adalah minta restu orang tua. Ya. Yang ketiga adalah jangan pernah menyerah. Jadi jangan pernah menyerah dalam artian ini. Niat kita sudah oke, minta restu orang tua, ya restu orang tua kan ya restu yang maha kuasa juga. Ya. Jadi lakukan saja ikhtiar soal hasil. Ini terlalu dipikirkan, karena kalau ikhtiar tak sudah benar, hasilnya juga Insya Allah. akan benar. Benar. Ya. Tidak ada rezeki yang tertukar. Ya. Walaupun tadi itu, Ya. kalau ada nih itu sales yang dapat gitu customer, jangan kau klaim di sebenarnya dibilang customermu. Berarti ada yang salah sampai tidak dikau. Ya. Nah, kalau kau tetap klaim itu Ya. hasilnya apa? Hasilnya Dila masih ada, yang klaim sudah keluar. Ya. Nah, hasilnya apa? Dila yang tadi memimpikan rumah, mobil, dia dapat nih, yang keluar kau belum tentu. Jadi pokoknya kalau ada sesuatu yang salah, jangan ragu untuk upgrade terus Kemampuan. diri tak, kemampuan tak. Ya. Oke, kalau lovers kita tutup nafas seri. Sebelum ditutup tiga. barangkali Kakak Babs mungkin ada pesan-pesan Cocok gitu. Ya. Cocok gitu. Ya. Apa pesan-pesan tadi ini apa yang Kak Dila? Dila mau sampaikan untuk teman-teman Iya. sales dan kawan semuanya. Kalau saya untuk memberikan pesan kepada sales Teman-teman semua, sales, ya. teman-teman sales, Ya. itu adalah pertama Ya. untuk menjaga jualan tak itu adalah pertama, kalau ketika customer baru, jaga baik-baik customer baru itu dan berkembangkan. Jangan stuck pada saat penyerahan langsung hilang. Harus kita kembangkan, minta referensi, pokoknya harus lebih agresif. Ya. Jangan ketika dia sudah pergi, Pak, kita masih tidak, maksudnya selesai nih, Ya. agresif Ki, minta Ki semuanya. Pokoknya harus kita tata dengan baik itu. Karena itu adalah sesuatu aset untuk kita. Seperti itu. Terus jangan juga misalnya kita kalau sekarang sih mungkin orang yang mungkin bermain iklan ya. Ya. Kalau saya beda sih. Kalau saya beda, saya lebih suka face to face. Ya. Saya lebih suka langsung ketemu. Ketika memang Anda beriklan, paling tidak minta langsung ketemu. Jangan langsung bilang minta itu mas. Setelah itu bilang kalau saya minta ketemu langsung. Nah, ketika kita ketemu langsung sama orang, mau dan mau dia pasti tidak enak, tidak mau bersama sama kita. Itu yang saya harapkan. Pokoknya harus lebih agresif Lebih sekarang. agresif. Iya, Oke. harus lebih agresif. Mantap. Luar biasa pesan dari Kakak Dila. Ya. Jadi kalau kita mau tarik garisnya yang paling keren itu tadi, walaupun beriklan harus ketemu. Kenapa harus ketemu? Ya. Itu kata kuncinya dari awal sudah dibilang Kakak Dila. Ya. Feel-nya. Feel-nya. Jadi kalau kita tidak ketemu sama orang, kita tidak akan dapat feel-nya. Sekali lagi, kita tutup sesi nafas kita yang ketiga. Ya. Sampai bertemu di nafas yang keempat dengan salah satu bintang tamu yang mungkin juga tidak kalah menarik seperti Ibu Dila. Kita tutup dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa teman-teman Kala Friends. Tetap semangat. Oke. Oke. Oke.